Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif, dimanapun berada. Bertemu kembali nih bersama Kang Hade di Ruang Kreatif. Nah, di kesempatan kali ini kita tidak sedang membahas masalah editing ya. Saat ini kita membahas soal animasi. Nah, kebetulan salah satu software animasi 3D yang saya gunakan ini adalah Maxon Cinema 4D. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang mau mencoba yang lain seperti Blender, 3D Max dan lain sebagainya, dipersilahkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba Cinema 4D, ingin lebih dikembangkan lagi, kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana proses kerja dari Maxon Cinema 4D. Ini dia video tutorial tools dasar Cinema 4D. Baik, kita mulai mencoba untuk melihat bagaimana proses kerja dari aplikasi Cinema 4D. Yang kebetulan di sini Cinema 4D-nya versi R17. Baik teman-teman, ini adalah tampilan ruang kerja di Maxon Cinema 4D. Kebetulan saya menggunakan Maxon Cinema 4D yang versi R17 ya. R ini rilis ya, rilis 17. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang memiliki versi yang di bawahnya, seperti versi yang R16, 15, dan sebagainya. Pada dasarnya sih, kalau untuk tools dasar, nggak masalah ya, sama aja posisinya. Jadi kalau yang sudah di atas R17, biasanya ada penambahan-penambahan tools di sebelah sini. Nah, untuk tampilan dari Maxon Cinema 4D sendiri, sebetulnya hampir mirip dengan Photoshop ya. Hanya bedanya kalau ketika kita mau mendesain di Photoshop, ketika mau membuat layer project baru itu harus membuka new ya, membuat layernya atau membuat tampilan seperti ini. Misalkan mau bikin ukuran berapa desainnya gitu kan, itu harus membuka project baru. Sedangkan kalau untuk Maxon Cinema 4D ini ketika dibuka softwarenya atau aplikasinya, ini udah tampil seperti ini. Jadi tidak perlu lagi buka project baru atau new dengan menekan Ctrl N ini ya. Nah, untuk setiap keterangan yang ada di atas ini nanti akan saya jelaskan satu persatu apa saja fungsi-fungsinya. Tapi yang mau saya jelaskan adalah di bagian tools-tools yang terlihat seperti ini atau icon yang dalam bentuk icon-icon seperti ini ya. Agar mudah dalam menjelaskan, saya akan buka dulu satu project yang kemarin saya buat. Nah, seperti ini. Baik, kita mulai mengenal tools yang pertama dulu yang berlambangkan atau memiliki icon tanda panah ini ya. Jadi tanda panah ini adalah berfungsi untuk memindahkan teks atau objek yang kita buat. Misal, kalau kita aktifkan seperti ini, maka otomatis yang untuk tanda aktifnya ini akan terlihat. Kalau kita aktifkan yang tanda plus, maka ini pun akan berubah. Begitupun seterusnya. Ya, seperti itu dia berubah ini. Nah, kalau kita mau menggeser, misalkan kita mau menggeser tulisan atau logo kampusnya ya. Kita klik. Nah, kebetulan ini udah saya grup di sini. Kita klik, ini ada tanda alat bantu atau garis bantu yang berwarna merah, biru, dan hijau ya. Nah, ini berfungsi untuk menggeser objek atau teks yang kita inginkan. Misal, kita mau menggesernya ke belakang ya. Kita klik tanda biru ini, tahan, lalu geser ke belakang. Nah, ini fungsinya. Sedangkan yang tanda merah ini untuk ke kanan dan kiri, left dan right-nya ya. Sedangkan yang warna hijau ini untuk atas bawah.
Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu dulu bahwa layar project ini terbagi menjadi 4. Jadi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau sisi yang berbeda, dari atas, bawah, kanan, kiri, itu bisa diklik tanda kotak yang ada di sudut sebelah sini. Nah, ini kalau kita klik, maka layar terbagi 4. Nah, ini yang bagian atas, top ya. Bagian topnya ini bagian atas. Yang bisa kita melihat desain kita dari sudut atas. Sedangkan yang front ini tampak depan. Nah, seperti ini. Bagian depan. Jadi kalau kita mau memastikan antara font yang satu atau objek yang satu dengan objek yang lainnya sudah sejajar atau belum, kita bisa mengontrolnya di sini. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kolom ini, kita klik karena tanda kotaknya. Jadi semua sama ya. Jadi kalau mau kita kembalikan juga kita klik lagi kotaknya. Kalau mau mengaktifkan juga kita tinggal klik kotaknya. Begitupun yang lainnya juga sama seperti itu. Nah di sini ada tanda merah ya, agak samar ya, tanda merahnya ya, ini garis merah. Ini adalah garis dasarnya ya. Jadi untuk kita mengetahui teks kita sudah sejajar atau belum, ini bisa buat jadi alat bantunya. Nah kebetulan karena yang di bagian merah ini sudah terisi oleh floor ini, maka teksnya otomatis akan saya naikkan lagi supaya tidak tenggelam ya. Jadi kalau sampai teksnya adanya di sejajar dengan ini, terkadang teksnya terpotong sedikit seperti itu. Baik, untuk layar ini bisa kita lihat dari sudut atas, depan, dan samping sebelah kanan. Nah, ini juga bisa kita lihat. Jadi kalau kita mau menggeser sesuatu, misalkan nih teman-teman mau menggeser objek gambar atau teks yang memang posisinya misalkan seperti ini. Otomatis kan kalau seandainya kita mau menggeser ke belakang, garis biru ini kan susah untuk diklik ya. Agak susah untuk diklik, kecuali yang warna hijau ya, atau warna merah ini mudah. Tapi kalau posisinya seperti ini terkadang menyulitkan kita untuk menggeser. Nah, bagian layar ini bisa difungsikan. Jadi ketika kita melihat, ini bisa melihatnya secara utuh empat-empatnya. Bisa juga kalau kita merasa tidak nyaman karena terlalu kecil, bisa kita perbesar ya. Seperti ini. Nah, ini untuk menggesernya. Jadi yang birunya ini bisa kita geser di sini. Bisa lebih nyaman untuk menggesernya dibanding yang di posisi sini ya. Jadi kalaupun mau menggesernya tanpa harus memperbesar layar masing-masing bisa. Jadi langsung aja klik, nah untuk menggesernya. Jadi bisa kelihatan semua kan. Ini dari sudut atasnya seperti ini. Ini dari sudut bagian depannya. Karena mundurnya ke belakang, jadi bagian sini tidak bergerak. Tapi kalau seandainya gesernya itu ada di bagian atasnya, nah ini yang terlihat ini. Justru yang di samping yang nggak ikut bergerak, seolah-olah seperti itu ya. Karena fisiknya dia menggeser ke samping, sedangkan ini juga di posisi samping, gitu ya. Ya, jadi fungsi dari layar-layar ini adalah untuk membantu kerja kita agar lebih mudah apabila kita menemukan kesulitan dalam merubah posisi objek yang ingin kita tempatkan gitu loh. Baik, kita masuk lagi ke sini. Untuk tampilan desain kita, kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk lain, ini juga bisa. Jadi ada di display. Nah, ini kebetulan ini tampilannya masih tampilan aslinya ya. Atau di sini tampilan ground ya. Stitching ya. Kalau kita ganti menjadi stitching line, nah dia akan seperti ini. Ini hanya tampilan aja sebetulnya. Tapi hasilnya nanti ketika kita preview baru kita kelihatan hasilnya. Jadi tujuannya apa? Kalau kita ingin merubah satu teks atau objek yang lebih rinci, ini bisa kita lihat. Jadi di sini akan diperlihatkan garis-garis line-nya ya. Garis-garis potongnya. Jadi bisa kita rubah di sini. Nanti di icon ini akan saya jelaskan. Ini adalah cara merubah objek atau teks sesuai dengan keinginan kita. Mau diganti, mau dirubah bagian garisnya atau bagian sudut yang besarnya.
Baik, kita lanjut. Untuk tools yang berikutnya ada tools move, ya. Ini hampir sama dengan yang live selection. Jadi kalau kita mau menggeser gambar atau mau memperbesar gambar, ini bisa dipergunakan. Jadi misalkan seperti ini kita kembalikan dulu ya untuk displaynya. Misalkan kita mau memperbesar gambar ini, saya buatkan contoh dulu. Ada satu gambar atau bentuk ya. Nah, ini ada titik yang berwarna kuning ya. Titik-titik kuning inilah yang bisa untuk membantu memperbesar atau mengecilkan gambar. Sama dengan ketika kita mengaktifkan live selection. Nah, ini yang selection juga sama. Jadi kalau kita klik tanda kuning ini, kita geser, nah dia akan membesar ke samping. Kalau yang titik kuning yang ada di warna biru, maka dia akan melebar ke belakang ya. Sedangkan yang hijau ini ke atas. Nah, seperti itu. Sama dengan ketika kita mengaktifkan di move ini juga sama. Ya. Fungsinya sama. Baik, kita masuk ke tools berikutnya, yaitu tools skala ya. Nah, ini skala ini sama, dia memiliki titik kuning juga untuk memperbesar tampilan objek atau teks yang mau kita perbesar atau perkecil. Tapi bedanya, kalau yang di move ini bisa dibesarkannya secara simetris ya. Kalau satu persatu kan seperti ini kan tidak sama ya, untuk ukuran kubusnya bisa lebih memanjang atau bisa lebih melebar gitu ya. Tapi kalau kita klik di luar ini, kita klik, tahan, kemudian geser, dia akan membesar atau mengecil secara simetris. Nah, seperti ini. Kliknya jangan di bagian icon ini ya. Jadi terkadang kalau di bagian icon ini, titik kuningnya ikut ketekan gitu loh. Nah, seperti ini. Nanti untuk menghindari itu, kita kliknya di luarnya aja. Bagian sini misalkan. Nah, tapi kalau teman-teman tidak merasa terganggu dengan titik kuning ini dan bisa tepat untuk mengklik bagian garis bantu ini, nggak masalah. Seperti begini ya. Nah, ini sampai dia tandanya putih. Nah, ketika tanda putih inilah dia bisa dibesarkan atau diperkecil. Baik, selanjutnya untuk yang tools berikutnya rotate ya, untuk memutar. Ini ada garis bantunya juga, merah, hijau, kuning ini. Yang merah tentunya untuk bagian depan, untuk memutar ke depan. Sedangkan yang bagian biru ini untuk memutar ke kiri dan kanan. Sedangkan yang hijau ini untuk ke sampingnya ya. Semuanya bisa sebanyak 360 derajat ya perputarannya. Seperti ini. Baik. Kemudian untuk tools yang berlogokan X dan XYZ ini hanya untuk mempertegas warna dari garis bantu ini. Jadi kalau kita nonaktifkan seperti ini, dia akan agak samar-samar ya, tapi tidak mempengaruhi ya fungsinya. Jadi kalau kita mau mempertegas lagi garis bantunya supaya lebih terlihat, ya kita aktifkan aja XYZ-nya ini. Nah, seperti itu. Lalu apabila kita ingin mengaktifkan yang bagian koordinat sistem ini apabila objek gambar sudah kita rubah posisinya jadi lebih miring misalkan ke depan atau ke belakang. Karena kalau kita miringkan otomatis titik bantunya ini pun akan mengikuti bendanya. Misal kita rubah tingkat kemiringannya seperti ini. Ya, otomatis dia ngikut kan? Kita lihat ya. Nah, tanda panahnya ini kalau kita tidak aktifkan, dia akan mengikuti seperti ini. Harapan kita ingin menggeser ke atas, tapi yang kita tahu kan untuk menggeser ke atas itu kan mengklik garis bantu yang warna hijau gitu ya. Tapi kenyataannya malah dia menggesernya ke atas tapi agak menyamping. Sedangkan kita mau vertikal gitu kan, benar-benar lurus. Nah, makanya inilah fungsinya untuk diaktifkannya koordinat sistem. Jadi kalau kita aktifkan, maka garis bantu ini akan kembali seperti semula. Meskipun gambarnya sudah kita miringkan seperti ini, tapi garis bantunya ini akan kembali seperti semula.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini lambangnya udah berubah menjadi lambang global. Nah, dia akan kembali seperti semula garis bantunya. Nah, baru bisa kita tarik secara vertikal. Seperti itu. Tapi kalau kita memang sengaja ingin merubahnya ke arah samping atas, ya tidak usah diaktifkan kalau gitu. Tinggal kita geser ke sini, atau kita mau geser ke dalam gitu kan, atau kita mau menggeser ke belakang, ke depan. Nah, ini tidak perlu diaktifkan. Baik, untuk berikutnya ini ada lambang clapper ya. Ada 3 clapper di sini. Yang pertama ini untuk render preview. Tujuannya yaitu untuk melihat tampilan aslinya yang nantinya akan kita bisa lihat melalui render viewing. Jadi sebelum kita render dalam bentuk video ataupun gambar, sebaiknya kita preview dulu supaya kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau kita preview seperti ini. Jadi preview itu bisa lambat bisa cepat tergantung dari objek atau teks, banyaknya objek atau teks yang kita buat. Jadi semakin banyak, otomatis ketika kita preview pun akan lambat seperti ini. Tapi kalau kita hanya bikin satu teks aja tanpa ada embel-embel objek lainnya, itu previewnya jauh lebih cepat. Nah, kurang lebih seperti ini hasil previewnya. Ya. Lalu untuk yang tengah ini adalah untuk merender. Jadi menjadikan desain kita ini menjadi gambar, JPEG, PNG, atau TIFF, atau bisa juga menjadi satu rangkaian animasi. Ini diproses dulu melalui proses rendering. Sebelum ini, kita harus masuk ke render settingnya dulu. Kita klik render settingnya. Di sini yang kita biasa gunakan antara output dan save. Ya. Bisa kita lihat dulu di outputnya. Animasi kita ini berapa second? Nah, bisa dilihat nanti dari frame range-nya ini. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu ukuran layar yang akan kita gunakan. Misalkan kalau dalam editing video itu kan aspek rasionya itu ada 4:3, ada 16:9, 1:1 dan seterusnya ya. Di sini pun ada pilihan itu. 16:9, 4:3, 1:1 dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk penyimpanannya dalam bentuk apa? Nah, di sini ada custom setting. Ini kalau kita klik tanda panahnya, ini ada pilihan layarnya ya. Pilihan layar, kalau mungkin dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video, ini ada pilihan layarnya. Di sini juga format videonya mau apa, ada DV, ada MPEG, ada HDP, nah ini ada pilihan juga. Kemudian untuk frame range-nya, yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ini untuk rendering kalau yang sifatnya animasi. Misalkan kita sudah menentukan render settingnya, sudah kita tentukan di sini 330 ya. Maka di sini di titik to, ini kita ganti 300. Sedangkan yang from, kita bikin 0. Itu kalau seandainya kita membuat satu desain animasi. Tapi kalau dalam bentuk gambar, nah nanti tinggal pilih aja mau berapa. Tapi harus sama. Misalkan adanya di titik, misalkan kita ngambil di sini. Ini mau kita render tuh ini. Ini kan gambarnya memang tidak ini ya, tidak bergerak ya, hanya posisi ininya aja ya. Posisi kameranya aja yang seperti ini. Nah, ini karena gambarnya tidak bergerak, maka kita bebas menentukan di titik mana yang mau kita ambil gitu ya. Misalkan kita mau ambil di titik 1, ya otomatis yang to-nya juga harus 1. Tapi kalau kita pilih di titik 1, tapi yang di bawahnya nggak kita samakan, kita pilih titik 2 misalkan gitu ya. Nanti ketika kita render, maka nanti yang terjadi adalah gambar yang kita simpan itu terdapat 2 gambar gitu. Dan seterusnya, karena dia membacanya animasi. Dia kayak frame by frame gitu loh, dibacanya begitu. Tapi kalau titik from-nya 1, kemudian to-nya juga 1, ya otomatis gambar yang akan disimpan itu dalam bentuk gambar ya 1 buah gitu loh. Ya. Kita masuk ke bagian save. Nah, di sini ada direktorinya, kita akan simpan di mana, dengan nama filenya apa, terserah kita. Nanti kalau kita tik
klik tanda titik 3 di sini, kita akan diarahkan ke directory ini. Kita tinggal ganti nama filenya apa, kemudian kita save ya. Setelah kita save, dia akan muncul di sini. Lalu formatnya mau apa? Nah, disinilah penentuannya, mau dalam bentuk gambar kah atau dalam bentuk animasi. Kalau dalam bentuk gambar kan ada BMP, ada JPEG, ada PNG, ada TIFF, Targa, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk animasi ada AVI, ada QuickTime, yang biasanya saya menggunakan QuickTime. Nah, bagi teman-teman yang desainnya tidak ingin menggunakan background, maka jangan lupa alpha channel ini diaktifkan. Tapi formatnya PNG atau TIFF biasanya ya. Kalau untuk gambar yang tidak memiliki background itu TIFF atau PNG atau PSD juga bisa ya. Yang penting alpha channelnya juga ikut diaktifkan supaya lebih bersih nanti dan hasilnya lebih fokus ke objeknya. Tapi begitu pun dalam bentuk animasi, misalnya kita pilih QuickTime. Ini juga kalau backgroundnya tidak ingin kita sertakan, ya kita tandai alpha channel ini. Ya, seperti itu. Baik, ini untuk proses renderingnya ya. Render settingnya. Kita masuk ke tools berikutnya, yaitu tools yang berlambang kubus ini atau cube ya tulisannya, cube ya. Yang tadi sudah sempat saya buka objeknya seperti ini. Nah, di sini juga ada pilihan ya. Jadi setiap icon yang memiliki tanda panah hitam di bawahnya ini, kalau kita klik, kita tahan, maka kita diarahkan ke pilihan lain. Misal seperti ini. Nah, ini ada pilihan gambar-gambar yang memang sudah tersedia di sini. Dan ini juga bisa kita rubah. Jadi tidak mutlak, misalkan gambar kubus, ya kubus aja gitu loh. Tapi sebetulnya bisa kita rubah. Misal kita pilih gambar tube ini ya. Nah, tube seperti ini. Nah, ini ada titik kuningnya juga kan. Ada titik kuningnya juga nanti berfungsinya sama. Kita mau membuat lubangnya lebih besar atau lebih kecil, ini bisa kita atur di titik-titik ini. Untuk menambah ketebalan, nah di sini ada 4 titik di sini ya. Nanti kita tes satu persatu aja kalau teman-teman mungkin tidak bisa menghafalnya titik mana aja ini. Nah, bisa dicoba satu persatu. Misal dari mulai titik kuning yang di sini. Nah, ini untuk melebarkan lubangnya. Sedangkan yang titik kuningnya sebelah sini, titik kuning yang di sini, nah ini untuk melebarkan bagian sudut tepinya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk bagian yang ini, untuk ketebalan atas bawahnya. Nah, baik, untuk merubahnya sendiri, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa bentuknya ini tidak mutlak. Yang tersedia di sini bentuknya tidak bisa dirubah, bisa. Jadi di sini ada pilihan lagi. Kalau kita lihat, setiap kita membuat satu bentuk objek, ya, ini kan garisnya ini tidak rata ya, masih patah-patah ya, tidak halus gitu ya. Maka di bagian objek ini kita rubah di rotasi segmennya. Ini kan 36 ya, kita bikin aja 100. Kita lihat perubahannya, di sini masih terlihat patah-patah ya, tidak lurus dia. Kita rubah menjadi 100. Nah, dia lebih halus kan. Coba kalau kita kurangi atau kita kembalikan seperti tadi, misalkan kita kurangi jadi 10 misalkan. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini perubahannya. Nah, kalau kita mau buat kotak, mau buat limas, ini juga bisa dari sini ya. Kita atur dari segmennya ini, bisa kita atur. Nah, mungkin segitiga, ini bisa kita atur di segmennya. Sama, begitupun yang lain juga begitu. Misal kita mau buat bola, gitu ya. Nah, kebetulan bola ini juga sama ya. Di bagian ini, kalau misalkan bolanya memang mau dibuat bola utuh, ya sebaiknya segmennya juga diperhatikan ya. Ini juga kan masih kasar ya, masih belum halus ya titiknya. Nah, ini lihat masih kasar banget. Nah, itu juga sama, di bagian segmennya juga kita rubah gitu loh. Ini kan masih 24 ya, coba kalau kita rubah tuh sampai angka 100, nah dia akan berubah kan.
seperti ini. Di titik 80 aja udah mulai bagus gitu loh. Nah, tapi kalau kita ingin bentuk lain ya monggo, tinggal disesuaikan aja. Misalkan kita memang mau dibuat bentuknya tidak menentu gitu ya, seperti pecahan-pecahan batu gitu loh. Ini bisa diatur juga di segmennya seperti ini. Nah, untuk membuat supaya bola ini menjadi tampilan setengah gitu kan, tidak bulat seperti ini utuh. Nah, ini juga bisa diatur di tipenya ini. Di sini tipe yang kita pakai standar ya. Ini banyak pilihan di sini yang bisa kita pilih. Nantinya akan kita lihat pilihan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini kan lingkarannya sudah berubah ya, menjadi setengah lingkaran. Jadi seperti kayak mangkok ya. Gitu. Ini ada di posisi ini. Jadi kalau kita mau kembalikan utuh lagi, kembalikan lagi di posisi standar. Tapi kalau kita mau ambil setengahnya juga kita bisa bikin, lihat, atau kita bisa rubah menjadi hemisphere. Nah, ini separuhnya. Jadi kayak tutup saji ya, atau kubah ya. Tools berikutnya, di sini ada seperti gambar tali ya. Ini pen. Nah, pen ini juga sama, banyak pilihan. Jadi kalau pen ini untuk membentuk gambar, sama seperti di Photoshop juga ada pen ya. Itu juga fungsinya bisa untuk meng-cropping gambar, bisa untuk membuat satu bentuk gambar. Ada dalam bentuk manual, digambarnya dalam bentuk manual seperti ini, ada yang sudah tersedia di sini. Kembali lagi seperti halnya yang tadi di sini, meskipun sudah objeknya sudah tertera, tapi bisa dirubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini pun sama, meskipun ini sudah tersedia, tapi bisa dirubah juga. Misal kita pilih gambar bintang ini ya. Nah, ini gambar bintang. Kok bintangnya tidak sama ya dengan bintang yang tertera di sini? Ini kan bintangnya limasnya. Ini kan bintangnya rasionya ada 5 ya, atau poinnya ada 5. Kenapa di sini jadi ada 8 gitu kan? Nah, di sini bisa kita rubah. Bisa kita rubah di poinnya ini. Pokoknya setiap kita ngedesain, kita lihat dari kolom ini. Kolom inilah yang untuk nantinya kita bisa merubah bentuk atau efek yang ingin kita gunakan gitu loh. Di sini ada 8, maka kita rubah menjadi 5. Nah, dia akan kembali seperti ini. Jadi semakin banyak poinnya, maka pasti bintangnya juga jadi bertambah. Nah, seperti ini. Sedangkan yang bagian atas ini untuk memperbesar dan mengecilkan. Ya. Nah, ini untuk membesarkan bagian sinarnya, sedangkan yang atas ini untuk memperbesar diameter lingkarnya. Nah, dia berubah. Bisa besar, bisa kecil. Ya. Kita rubah dengan manual, kita ketik angka, atau kita geser, kita klik tanda panahnya, kita arahkan mouse kita maju dan mundur, itu bisa merubah angkanya seperti ini. Nah, bisa besar, bisa kecil. Oke, untuk yang plan-nya, kita sudah menggunakan XY. Sekarang kita lihat yang Z. Nah, Z ini tampak samping. Sedangkan yang XZ itu tampak bawah. Jadi kita tidak perlu mutar-mutar lagi, kita cukup ganti aja. Kalau kita putar secara manual ini kan satu memakan waktu ya, tidak praktis. Maka kita gunakan plan ini ya untuk menentukan titik objek kita mau mengambil posisi yang seperti apa. Baik, untuk efek embossnya sudah saya jelaskan. Nanti untuk masing-masing itemnya ini sambil berjalan aja. Sementara untuk tools dasarnya yang sering digunakan ini memang extrude ini sering digunakan ya. Kemudian di sini juga ada icon array juga sama. Nanti diperjelas lagi sambil kita memperkenalkan yang lebih mendasar lagi. Kemudian di sini ada pilihan untuk efek-efek ya. Bisa kita buat seperti apa, misalkan mau dalam bentuk seperti spline, tali ini, atau bentuk setengah lingkaran, jadi
objek yang kita buat ini bisa berputar seperti lingkaran dan sebagainya juga bisa kita aktifkan ini. Sementara yang bagian floor, nah ini untuk bagian lantai, sisi lantainya. Jadi kalau yang tadi sempat saya jelaskan di bagian array, ya, ini ada connect objek, ada simetri. Ini kan yang sudah saya lakukan untuk pembuatan logo ini. Jadi salah satu efeknya sempat saya gunakan di sini. Sama di sini juga untuk blend ya. Blend juga sama. Blend juga saya gunakan untuk bikin lingkaran. Jadi tulisan Politeknik ini saya bentuk seperti setengah lingkaran. Nah, ini ada di bagian sini. Nah, ini ada spline wrap, maaf bukan yang ini, tapi yang ini, spline warp. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa spline warp ini berfungsi untuk merubah teks atau objek yang dipelengkungkan ya, yang atau dibengkokkan, baik dibengkokkan 360 derajat atau yang lebih sedikit seperti ini, seperti tulisan Politeknik. Politeknik Kesehatan ini kan membentuk setengah lingkaran ya. Hampir menyerupai itu, makanya saya tambahkan teksnya ini ke dalam spline warp ini. Seperti itu. Jadi kalau kita rubah-rubah ini bisa kita lihat di sini perubahannya. Ini juga sama. Nah, ini untuk perputarannya mau di posisi mana dia berada. Nah, ini. Jadi bagian sini ini memang untuk bagian ngerubah-rubahnya ya. Jadi kalau kita membuat animasi teks ini berjalan juga bisa dilakukan ini. Set. Nah, seperti itu. Ini aja udah dalam bentuk animasi ya, begini aja udah bisa bergerak gitu. Oke. Kita bicara floor ya. Nah, floor ini juga seperti yang desain yang saya buat ini. Sama, ini ada lantainya ya. Jadi kalau kita preview, ini agak berat karena memang objeknya sangat banyak ya. Yang perlu di render previewnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini masih dalam bentuk tidak memiliki bayangan objek ya. Karena kalau diberikan bayangan objek, maka pada saat di render ataupun di preview dia akan mengalami proses yang cukup lama. Tapi hasilnya bagus ya. Kalau ini kan tidak ada bayangan apapun, hanya pantulan ya. Kalau pantulan ini kan nanti efeknya dari hasil warna yang kita setting seperti ini. Nah, ini lantai ini juga nanti bisa kita lihat apakah lantai ini sudah tepat posisinya atau belum, itu bisa kita lihat dari tampilan layer front ini. Ya. Nanti kalau kita perbesar, kita lihat, nah di garis line ini, warna merah ini, disinilah posisi lantai itu ditempatkan. Nanti posisi yang lainnya, yang di atasnya seperti teks dan objek lainnya bisa di atasnya. Baik, itu untuk pemberian line, ada foreground, ada background ya. Kemudian untuk kamera. Nah, kameranya sendiri ada beberapa pilihan, tapi yang standar kita pakai kamera yang biasa aja, yang seperti ini. Intinya, kamera ini apabila tidak kita aktifkan kotak putih yang di sini, maka tampilannya bukan seperti ini, melainkan kameranya terlihat. Misalkan kita nonaktifkan ya. Nah, kita lihat. Nah, inilah kameranya. Nah, kameranya mengarah ke tulisan ini ya. Ini juga bisa kita geser-geser kameranya. Mau di posisi mana ini bisa kita atur di sini. Atau bisa juga diaturnya langsung dari sini. Nah, mau diposisikan di mana. Yang penting selama kita aktifkan, kita geser melalui ini pun nggak masalah. Mau kita putar-putar di sini juga nggak masalah. Ya, yang penting ini diaktifkan. Tapi jangan lupa setelah kita mengaktifkan posisinya di mana, maka titiknya juga harus kita tandai. Nah, seperti saya kan posisinya di sini, maka di sini tuh saya beri tanda dengan cara menekan tanda kunci ini. Misal posisi awal saya di sini. Posisi kedua, saya rubah misalkan ke arah sini. Maka, saya tandai dulu, saya kunci dulu. Saya klik, nah dia akan membentuk tanda biru, kotak biru kecil ini ya. Nah, kalau kita play, dia akan berubah. Nah, dia akan bergerak seperti ini.
Karena posisinya sudah kita ganti. Dari yang awalnya begini, sekarang sudah merubah menjadi posisi seperti ini. Maka kalau di play, antara titik kunci yang pertama dengan titik kunci yang kedua ini akan berhubungan. Maka dia akan membentuk satu gerakan animasi seperti ini. Ya, kalau kita mau menghapusnya ya tinggal kita klik aja, kita delete sampai lambangnya berubah jadi kuning seperti ini ya. Kita delete naik, dia akan kembali seperti semula. Dia tidak akan bergerak lagi. Dia akan still seperti ini. Nah, ini untuk pindahan kamera bisa kita rubah dari sini. Jadi nggak perlu kalau kita mau melihat dari sudut pandang ini, kita cukup dari sini aja. Kita geser-gesernya melalui ini. Ya, untuk posisinya atas bawahnya bisa dilihat dari sini. Oke, kemudian yang selanjutnya ada lampu atau light di sini ya. Ini gambarnya Bolham. Ini juga ada beberapa pilihan selain Bolham, juga ada target light, ada spotlight, ada area light, dan seterusnya. Nah, kebetulan saya menggunakan dua cahaya di sini, ada dalam bentuk Bolham, ada yang dalam bentuk LED light ini ya. Sebetulnya sih kalau untuk yang Bolham sendiri dia bisa fokus ke satu titik seperti spotlight. Nah, ini kalau saya giniin tuh, dia berubah kan, tuh. Titik bayangannya tuh terlihat kan. Nah, sama seperti halnya kalau yang di like ini juga begitu, hanya bedanya dia lebih meluas. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kayak kotak. Nah, kotak ini juga bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya. Ada di bagian titik kuningnya. Bentar. Nah, ini titik-titik inilah nanti bisa kita besarkan dan kecilkan. Nah, ini seberapa luas cahaya yang kita mau tampilkan. Nah, ini bisa kita atur dari lebarnya cahaya yang akan kita sinari ke objek yang dibuat ini. Nah, ini untuk lampu ya, untuk pilihan lampu. Misalkan ada area-area yang memang masih kurang terang ya, yang seperti area yang di sini masih gelap, silakan tambahkan lampu lagi dengan cara mengklik. Setelah itu kita lihat, ini biasanya di bagian atas ya, setiap kali objek atau apapun yang kita baru buat, biasanya ada di bagian atas ini, layarnya. Nah, ini ikonnya ada nih di sini. Nah, ini untuk cahayanya. Kita geser. Nah, dia berubah kan. Tuh. Mau jauh atau dekatnya, yang biru nih. Nah, di depan, ataukah di belakang. Nah, ini garis bantu ini juga berfungsi untuk mengatur posisi Bolhamnya ini di mana gitu kan. Nah, sudut mana yang mau kita terangi gitu loh. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita bicara tentang tools yang ada di bagian bawah sini. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tombol kunci yang ada di sini ini yang sering digunakan ya. Jadi kita tidak bicara ke yang lain dulu, kita bicara yang sering digunakan, yaitu tombol kunci untuk merubah posisi gambar yang semula ada di mana, kemudian endingnya ada di mana gitu ya. Itu kalau dalam bentuk animasi. Tapi kalau dalam bentuk desain gambar yang seperti ini aja, yang memang statis, yang nantinya akan kita render dalam bentuk JPEG, PSD, TIFF, dan lain sebagainya, cukup satu titik aja. Misalkan di posisi ini ya sudah, ketika kamera kita arahkan ke posisi ini, ya sudah, kita klik, kita kunci. Udah. Baik, di bagian pen ini juga selain kita bisa membuat satu objek yang sesuai dengan keinginan kita, dan juga objek yang sudah terlampir di sini, ada juga teksnya ya, teks dalam bentuk flat. Tapi sebelumnya kita buat project baru dulu, buat layar baru dulu. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita klik teksnya, nah, muncul seperti ini. Beda dengan Mograph ya. Kalau Mograph itu sudah ada embossnya. Jadi kalau ini masih dalam bentuk flat. Nah, Mograph ini ada di atas. Di bagian atas ini, kalau kita klik, nah di sini ada Motex namanya. Motion Text. Kalau kita klik, nah dia udah dalam bentuk emboss. Tapi karena di sini kita mau merubah teksnya ke bentuk yang kita inginkan, kita tidak bicara tentang motion text atau Motex-nya ini dulu ya. Kita pakai teks yang flat-nya dulu. Nah, di posisi ini saya kembali jelaskan bahwa posisi titik hijau, biru, dan merah ini ada di sebelah sisi kiri ya.
karena di elegant ini masih di left. Sedangkan kita menginginkan ada di posisi tengah. Nah, kita masuk ke middle. Nah, di middle inilah di posisi tengah. Sebab kalau kita ada di posisi left atau right, ya, pada saat kita ingin membuat animasi yang berputar secara sempurna, kalau ini tidak dirubah di awal, maka ketika diputar dia seperti ini perputarannya. Ya. Beda kalau teksnya, khususnya di elegantnya, kita pindahkan ke middle. Nah, kalau middle ini perputarannya, rotasi perputarannya lebih sempurna. Seperti ini, jadi bersamaan gitu ya, simetris gitu ya. Nah, baik. Setelah itu kita masuk ke kolom untuk pengeditan teksnya. Nah, di sini ada teks, ada kolom teks yang bisa kita rubah teksnya. Misalkan kita ambil huruf atau kita ambil kalimat yang pendek aja ya. Misalkan online. Oke. Seperti ini. Lalu fontnya, kalau mau kita rubah, kita tidak setuju dengan font ini, ini terlalu kurus, kita bisa rubah di sini. Kita klik. Nah, coba yang ini. Yang Comic Zoom. Nah, seperti ini. Rapat-rapat sekali ya. Nah, ini bisa kita pisahkan nanti. Ya, bisa kita kasih spasi ya. Nah, untuk regular, kalau ini ketebalan aja ya. Kadang-kadang font itu kan menyediakan seperti Arial kan, ada bold, ada italic, ada narrow gitu ya. Ini kebetulan yang komik ini tidak ada ya, tidak ada pilihan lagi. Kemudian, ini tadi udah saya jelasin, untuk penentuan titik bantunya ya. Left, middle, atau right yang kita inginkan. Kemudian ada height ini untuk ukuran fontnya. Kalau kita rubah fontnya menjadi 300 ya, nah dia akan membesar. Sebaliknya juga kalau kita rubah menjadi 100 ya dia kembali kecil. Atau dengan panah ini juga bisa ya. Ya tanda panah atas bawahnya ini bisa kita atur untuk ukuran fontnya. Sedangkan yang di horizontal spasinya ini untuk spasi hurufnya. Jadi dipisahkan hurufnya tidak rapat-rapat lagi ya. Lalu untuk bagian bawah ini kalau seandainya teksnya lebih dari satu baris. Misalkan saya bikin lagi di sini setelah online ada kalimat zoom. Nah, berarti 2 baris kan. Nah, ini baru bisa berfungsi nih untuk vertikal spasinya. Ini kalau kita tarik, nah dia akan berubah. Mau dempet atau mau menjauh gitu ya. Nah, ini baru berfungsi. Oke. Sampai di sini sudah memahami ya untuk fungsi kolom ini untuk perubahan edit teksnya. Setelah itu, kalau kita ingin merubah teks ini, kita tidak bisa langsung menggunakan pen point ini atau edge guess ya tulisannya, dan polygon. Ini tiga ini bisa kita pergunakan, 3 tools ini bisa kita pergunakan kalau kita sudah merubah teks ini ke dalam make editable. Jadi kita klik teksnya, kemudian kita klik juga make editable. Tapi syaratnya kalau sudah kita make editable maka ini tidak bisa kita rubah lagi teksnya karena dia sudah dalam bentuk gambar bukan lagi teks ya. Jadi kita pastikan dulu sebelum kita make editable, kita pastikan bahwa penulisannya sudah benar, baru kita make editable. Nah, di sini kalau kita aktifkan pen yang point ini, yang tools yang point ini, maka di sini akan membentuk titik-titik. Nah, ini titik-titik koordinat yang bisa kita rubah dengan cara menggeser panah-panah ini, mau kemana terserah. Misal untuk huruf L-nya nih mau kita panjangin nih, ya ke atas misalkan. Kita tarik bagian hijaunya, nah dia ke atas. Yang ini juga gitu. Nah supaya ukurannya sama, jangan ditarik satu persatu ya. Takutnya nanti kan jadi malah bikin kerja 2 kali ya. Jadi kalau bisa, kalau memang kedua titik ini mau diangkat ke atas bersamaan, maka
kita pakai live selection. Ya, jadi sebelum itu kita masuk ke tanda panah ini, yang live selection. Kita pilih yang rectangle. Nah, kita aktifkan. Lalu kita arahkan, kita klik jangan dilepas ya. Kita arahkan ke titik kedua titik ini kita blok gitu ya. Kayak di blok gitu set. Nah, dua-duanya udah ada tanda kuningnya kan. Berarti tandanya dua-duanya udah aktif. Baru kita tarik. Baru kita klik tanda hijau panah hijau ini ke atas. Nah, dia akan tertarik bersamaan. Supaya sama ya, daripada satu persatu kan, ini dulu gitu kan. Langsung aja. Oke, kurang lebih yang lain juga nanti seperti itu ya. Tergantung selera kita yang mau dirubah yang mana. Baik, anggap saja ini sudah selesai. Yang kita rubah hanya ini. Atau satu lagi deh. Ini yang Z-nya misalkan. Huruf Z-nya ini mau kita panjangkan ke sebelah kiri. Ya udah, live selection kita sudah aktifkan. Kita blok bagian kedua titik ini. Lepas. Nah, yang ini merahnya nih yang kita tarik. Nah, dia bisa sama kan? Nah, seperti ini. Oke, ketika taruhlah sudah jadi fontnya yang sudah kita inginkan. Setelah itu baru kita beri efek emboss. Nah, di sini ada di subdivision surface ya. Kita klik, jangan dilepas, tahan. Nah, kita pilih extrude. Ya, kita nggak bicara yang lain dulu. Kita fokus dulu ke satu efek ini. Nah, setelah muncul, baru kita tarik teksnya, masukkan ke dalam extrude. Kita klik, tahan, sampai tanda panah hitamnya berubah ke arah bawah. Ya, ini kan masih arah samping ya. Kita tarik, terus kita geser ke atas. Nah, ini udah berubah menjadi hitam. Baru kita lepas. Nah, dia sudah jadi blok seperti ini. Sudah jadi emboss ya. Ini kalau kita zoom, kita dekat. Nah, baik. Untuk ketebalan embossnya, kalau yang di sini kan masih 20 ya. Ini kalau kita masuk ke titik objek, ini kita bisa rubah. Mau ketebalannya berapa? Kalau 20 mungkin masih tipis, mau kita lebih tebalkan lagi, misalkan di angka 50. Nah, jadi 50 kan? Ini sudah jadi 50 di bagian sini. Sedangkan di sini, ini untuk embossnya supaya mengarah ke atas dan ke bawah ya. Istilahnya condong ke atas dan condong ke bawah. Tergantung dari besaran angka yang kita tampilkan di sini. Misal nih, kita masukkan angka 50. Nah, dia condongnya ke atas kan. Tapi kalau kita kasih min 50, nah dia condongnya ke bawah. Nah, dia condongnya ke bawah gitu ya. Coba kalau kita normalkan, bikin 0 lagi. Nah, dia sejajar lagi. Sedangkan yang ini, yang sebelahnya, ini untuk ke kanan dan ke kiri. Misalkan kita bikin 50. Nah, dia menyonnya ke arah sebelah kanan ya. Kalau kita bikin min 50, dia akan ke arah kiri. Nah, seperti ini. Ya. Kita kembalikan ke 0 lagi. Baik, nah ini fungsinya embossnya tadi. Untuk mempertebal embossnya ada di sini. Ini untuk lebih embossnya mengarah ke kanan dan ke kiri. Minus apa plus gitu ya. Kalau plus biasanya ke kanan, kalau minus ke kiri dia. Kalau ini untuk yang bagian atas bawah ya. Atau ini yang atas bawah ya. Ini tadi yang atas bawah ya. Yang bagian tengah ini. Nah, ini untuk ke atasnya. Sedangkan yang ini untuk ke bagian sampingnya ya. Nah, tergantung kita mau ke arah mana, seperti ini. Yang ini atas bawah. Ya. Kita kembalikan lagi ke 0. Baik. Setelah ini jadi, mungkin harapan kita ingin diberikan warna ya, tapi sebelum kita masuk ke warna, kita atur dulu. Misalkan nih, kita maunya ini embossnya nggak seperti ini, ada tambahan lagi garis di depannya supaya embossnya lebih terlihat gitu ya. Nah, di bagian extrude ini kita pilih capnya kita ganti menjadi fillet cap. Nah, jadi kalau cap ini bentuknya kayak gini, tapi kalau fillet cap, nah dia ada embossnya lagi di depannya. Ini untuk emboss bagian belakangnya.
terserah mau dipakai atau tidak ya. Karena adanya di belakang dia. Nah ini ketebalannya ada di radiusnya. Radiusnya ini kan di angka 5 ya. Ketebalan di angka 5. Kalau mau kita tambahkan bisa, nah seperti ini ketebalan. Baik, setelah pemberian embossnya selesai, baru kita berikan warna ya. Nah di sini ada kolom warna yang kalau kita mau masukkan warna baru ada di tombol create new material, atau juga bisa kita klik 2 kali. Nah muncul material baru. Nah ini kan warna dasarnya putih ya, mau kita rubah ya klik aja gambarnya. Nah masuk ke warna, kita geser-geser. Ini berubah kan di sini, tapi ininya kok nggak berubah? Ya jelas nggak berubah, karena bagian sininya belum digeser. Nah, kita tarik aja ke ujung, boleh. Nah, baru kita lihat perbedaannya. Nah, bisa dilihat perbedaannya, warna-warnanya. Misalkan taruhlah kita mau memberikan warna ungu ya. Nah kalau reflectance-nya ini diaktifkan, maka seperti ada beras di sini. Jadi kayak ada warna putih. Tapi kalau kita mau berikan warnanya warna asli, ini nggak usah kita aktifkan. Nah, dia warnanya seperti ini. Tapi kalau kita mau berikan warna atau tampilan seperti kaca atau logam, nah reflectance-nya ini diaktifkan. Kemudian kita masuk ke add become. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kalau memang dirasa tidak terlihat warna ungunya, kita kurangi aja di bagian layer dan default ini, kita kurangi. Ini dikira-kira aja ya, seberapa persen pengurangannya. Kalau saya biasa pakai sekitar 10 ya, 10% ya. Baru kita masukkan, kita drag sini bisa, atau masukkan ke sini. Nah, berubah. Nah, kalau kita preview atau kita kasih objek lain di depannya atau kita kasih lighting, nah ini baru bisa terlihat perubahannya ya. Karena ini masih flat, jadi warnanya belum muncul nih. Beda dengan logo yang tadi saya buat karena sudah diberi sinar, kemudian sudah diberi area floor-nya, maka tampilan untuk reflectance-nya lebih terasa ya, pantulannya lebih kelihatan gitu loh. Lalu kalau kita mau bikin transparan juga bisa. Nah, ini kita aktifkan transparansinya. Kemudian kalau di sini kan langsung hilang ya. Nah, kita mau bikin samar-samar nih. Nah, di bagian brightness-nya ini kita kurangi. Nah, dia mulai muncul kan. Nah, tergantung nanti ketebalannya semana gitu loh. Nah, bisa segini ya. Nah, segini. Oke, hilang. Nah, dia akan seperti ini. Kalau ada objek lain di belakangnya, maka ya tembus gitu loh. Bisa terlihat. Seperti ini jadi. Dia lebih transparan. Baik, itu untuk pemberian warna. Lalu, seandainya kita mau memasukkan gambar ya. Nah, di bagian color ini bisa kita masukkan gambar. Ini anggapnya tidak bisa kita aktifkan ya. Kita kembalikan lagi normal seperti biasa. Kita mau ini warna ini bukan warna tapi gambar gitu ya, masuk dalam fontnya. Nah, ini ada di bagian color, kemudian tekstur. Di tekstur inilah di pojok sebelah kanannya ini ada titik 3. Titik 3 ini kita klik, kita akan diarahkan ke directory file kita. Nah, gambar mana memang yang mau kita masukkan. Nah, ini ada pilihan di sini. Kita nyimpan di mana, misalkan nyimpannya di my picture. Nah, misalkan gambar ini yang mau kita masukkan ya. Nah, ada tanda pilihan yes or no. Nah, ini menandakan bahwa gambar ini mau disimpan di folder project kita atau tidak gitu loh. Kalau seandainya tidak ya kita klik no aja. Nah, maka dia hanya tampil di sini tapi tidak tersimpan di file project kita atau di folder project kita. Oke, sudah masuk. Kita silang. Nah, dia udah masuk sini.
Seperti itu. Lalu, untuk merubah posisi gambarnya sendiri, ini kan gambarnya ini terlihat ada di depan, ada di samping gitu kan, jadi bertumpuk seperti ini. Harapan kita gambarnya itu hanya ada di depan. Tapi untuk yang pinggiran fontnya ini ya warna polos aja gitu loh. Oke, misal kita masukkan warna putih ya, ini aja yang sudah tersedia. Kita masukkan ke sini, ke extrude lagi. Nah, ini karena dia di posisi sini, di belakangnya, maka ya dia jadi putih lagi ya. Tapi kalau kita pindahkan gambar ini ke depannya, ke depan si putih tadi, nah, tinggal kita kasih tanda C1 di selection ini ya. Di bagian ini kita kasih kode C1. Ingat C1-nya ini kapital ya, bukan C1 yang kecil. C kapital. Nah, dia akan berubah seperti ini. Sebab kalau C-nya bukan kapital, misalkan C-nya C huruf kecil gitu ya, C1, ya dia nggak berubah gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi C1. Nah, seperti ini. Lalu, kita menginginkan agar bagian emboss yang di depannya ini juga diberi warna lain, jangan warna putih. Baik, sekarang kita masukkan warna baru dulu ya. Kita klik 2 kali. Kita klik lagi. Kita ganti warnanya misalkan warna krem gitu ya. Nah, warna krem seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan lagi ke extrude. Jadi ada 3 warna di sini ya. Nah, kita pindahkan ke posisi juga, bahwa posisi yang terdepan adalah posisi gambar. Nah, lalu posisi yang ini adanya di sini. Coba kita cek dulu ya. Ini kita rubah warna oranye ini karena mau kita tampilkan di bagian list depan sini. Maka kita ganti kodenya di sini R1. Nah, ini juga kapital juga ya. Kalau yang ini kan C1, yang ini R1. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan ada di bagian depan sini. Nah, ini posisinya ya, nggak boleh di belakang dia. Dia harus sesuai urutan. Urutan pertama ini, berarti kedua yang oranye. Apa yang krem ini ya. Nah, yang krem ini urutan kedua, kemudian yang putih urutan ketiga. Nah, lihat di sini. Nah, seperti itu. Ketika kita ingin masukkan gambar ke dalam teks ya. Adapun kalau gambarnya tiba-tiba kok kebesaran nih gambarnya. Nah, kita klik aja icon ini, tekstur tag ini, kita aktifkan, kita klik 2 kali sampai dia tampil di sini. Nah, nanti di sini bisa kita rubah. Nah, di sini bisa kita rubah di tagnya ini. Nah, ini bisa buat digeser-geser nih. Di sini ada offset, ada length, ada over V ya, ada length V. Nah, sini ada offset U. Ini yang U ini untuk menggeser bagian sisinya ya, sisi samping kanan kiri. Nah, ini untuk memperkecil, sedangkan ini untuk menggeser. Nah, ini untuk menggeser nih. Ini bagian sini nih. Ini untuk menggeser, misalkan kita bikin 0. Yang ini kita bikin 100. Nanti disesuaikan aja ya, gambar apa nih. Kita kan nggak tahu nanti gambarnya. Nah, ini mukanya supaya kelihatan. Ini kan terlihat ya wajahnya. Kita mau naikkan ke atas. Nah, ini tanda panah ini, tanda panah yang bagian V ini kita tarik. Nah, ini buat bagian atas bawahnya. Nah, yang bagian ini buat bagian atas bawahnya ya. Tuh. Kalau yang bagian ini untuk kanan kirinya. Nah, ini untuk memanjangkan ke atas dan ke bawahnya. Nah, kalau begini kan terlalu lonjong ya mukanya ya. Kita urutkan sesuai aja. Nah, sudah simetris, baru kita turunkan gambarnya. Nah, ke bawah. Lalu kita geser sedikit lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, setelah desain ini jadi,
Setelah teks yang kita buat ini selesai, sekarang kita mau save atau render dalam bentuk gambar ya. Terserah nih posisinya mau seperti apa, apakah mau tampak atas, tampak samping, atau memang mau tampak depan seperti ini. Kita tentukan dulu, misalkan kita mau dari tampak atas ya. Nah, seperti ini misalkan tulisannya. Agak dimiringkan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu, kita lihat tuh di ukurannya nih. Ini kan ukurannya masih ini ya, masih 4:3 ya. Nah, kita rubah dulu di sini. Kita masuk dulu ke edit render, kita rubah menjadi 16:9. Nah, kita close dulu. Nah, dia akan berubah posisinya kan, kita perkecil lagi. Oke, sekiranya sudah selesai. Nah, kita mau save logo ini atau tulisan ini dalam bentuk PNG ya. Kita masuk lagi ke edit. Nah, karena ini bukan animasi, kita bikin 0 saja. Lalu resolusi juga tinggal kita sesuaikan. Kemudian directory save-nya kita mau simpan di mana? Misalkan saya simpan di sini aja di materi animasi. Di sininya teks zoom gitu ya. Oke, save. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, ini formatnya bisa TIFF, JPEG, apapun itu. Kalau saya pilih PNG dulu, kemudian alpha channel ya. Kita aktifkan. Setelah itu, baru kita close. Baru kita render. Nah, klik bagian tengah ini. Oke, selesai. Kita lihat hasil dari rendering kita. Nah, di sini ada nih. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti ini posisinya tidak ada background-nya ya, atau polos ya. Berbeda kalau kita save dalam bentuk JPEG ya. Ya akan ikut serta background-nya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita simpan dalam bentuk animasi? Nah, seperti contoh yang tadi sudah saya sampaikan, kalau kita merender dalam bentuk gambar, ini sebelum masuk ke animasi ya. Misal ketika kita akan render ini, di outputnya ini kita bikin from-nya misalkan dari 1. To-nya nggak dibikin 1 juga gitu ya. Itu maka gambarnya juga akan berbeda gitu loh. Kalau seandainya from-nya 1, to-nya 1, maka hasilnya nanti 1 gambar. Tapi kalau sampai dibikin to-nya 2, maka gambarnya pun akan 2 gitu kan. Akan jadi 2. Jadi dia kan ngebacanya ini seolah-olah seperti animasi. Jadi dibikin track by track gitu loh. Kita contohkan aja ya. Ini kita bikin 5 misalkan. Atau 4 deh. Ya. Oke. Kita close, kita render. Nah, lihat. Sampai 4 gambar ya. Hasilnya jadi 4 gambar. Baik, lalu bagaimana kalau seandainya dalam bentuk animasi? Kita bikin yang sederhana dulu ya. Misalkan animasi pergerakan kamera aja deh. Nah, ini ada kamera. Nah, seperti ini. Ini kan posisi awalnya misalkan kameranya seperti ini. Ya. Kemudian kita aktifkan dulu tanda kameranya ini di sini. Nah, kita kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, di sini misalkan kita kunci dulu. Nah, kita kunci, kita pastikan posisinya di sini. Kemudian kita mau merubahnya kemana? Kita tarik dulu. Kita mau bikin berapa second dulu nih pergerakannya. Mau lambat atau cepat? Misalkan kita bikin yang sedang aja deh. Di angka 50 ya. Baru kita putar. Oke, selesai seperti ini. Baru kita kunci. Nah, coba kita balikan di awal.
kita play. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Nah, baik. Sekarang saatnya kita merender dalam bentuk animasi. Kita masuk lagi ke render settingnya. Tadi kita pilih, walaupun di sininya 90, tapi kalau kita memang mau mengakhiri di titik yang 50 ini ya, kita buat berarti di sininya 50. Ya. Ininya angka 0. Ini sudah benar, 16/9. Masuk ke directory save. Nah, ini sama aja ya. Text zoom aja, sudah kita buat tadi kan. Ini kita ganti QuickTime. Nah, ini alpha channel. Nah, alpha channel ini nanti fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan, background-nya akan hilang ya. Oke, selesai. Setelah kita pilih QuickTime, kemudian alpha channel kita aktifkan, kemudian di bagian frame range-nya kita ganti menjadi 50 atau 90, terserah aja ya. Karena ini kan batasannya 90, sedangkan titik kamera terakhir ini kan ada di angka 50. Ya. Anggapnya kita bikin 50 dulu. Oke, kita close, kita render. Dia akan bergerak sesuai dengan perpindahan kamera ya. Jadi semakin banyak pergerakan yang kita buat, maka semakin lama juga dalam proses perenderannya. Itu juga berpengaruh di durasinya. Kalau durasi yang kita pilihnya juga lambat atau panjang ya, maka proses renderingnya juga akan lama. Tapi kalau kita hanya bikin 20 second atau paling tidak seperti sekarang ini 50 second, ya proses renderingnya juga lebih cepat. Baik, selesai ya. Kita close, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita play ya. Nah, seperti ini. Nah, pergerakannya cepat sekali ya. Iya, karena cuma 50 second ya. Kalau kita bikin 100 mungkin agak lebih halus ya pergerakannya. Tapi intinya ini hanya sebuah contoh aja supaya nanti teman-teman lebih dikreasikan lagi agar hasilnya lebih maksimal dengan mempelajari tools-tools berikutnya. Nah, Sobat Kreatif, itu tadi video tutorial tentang pengenalan tools-tools dasar dari Maxon Cinema 4D, yang dimana di penjelasannya tadi ada beberapa contoh dasar ya terkait pembuatan teks, kemudian memasukkan objek, memasukkan warna, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas jauh lebih dalam lagi tentang keunggulan dari Maxon Cinema 4D. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya bersama Kang Ade di acara Ruang Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.